Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman. Pada malam hari ini saya ingin mengadakan IG live ya, live Instagram bersama sahabat ngobrol saya yang kemarin sempat kami berkolaborasi di sebuah komunitas penikmat puisi. Nah, jadi kebetulan pada waktu itu kan kami sedang membahas tentang puisi yang pekat makna namun renyah dibaca. Nah, pada hari ini kita temanya sedikit berbeda dan ini berduet ya, duet. Jadi kalau kemarin kan kita dari komunitas penikmat puisi, saya mewakili teman-teman dari komunitas penikmat puisi ngobrol bareng beliau gitu, bareng Nugroho Putuwarsito. Nah sekarang saya mengajak beliau untuk membaca Chairil Anwar, Aku Binatang Jalang. Nah teman-teman itu pasti sudah sangat mengenal ya, terutama di dunia literasi, terutama sastra puisi, pasti sudah mengenal sekali sosok seorang Chairil Anwar. Beliau itu salah seorang penyair terkenal dari zamannya ya, angkatan 45 kalau saya tidak salah. Nanti kita bisa gali lagi beliau tentang Chairil Anwar ini dari seorang sahabat ngobrol saya nanti, dimana beliau juga menjadi salah satu tokoh rujukan belajar di dalam dunia perpuisian gitu. Saya coba undang, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita kan mulainya jam 20.00 ya, jadi kita ini aja, kita tunggu dulu. Mudah-mudahan signalnya mendukung nih. Kalau kemarin masih ada gangguan gitu, tapi mudah-mudahan ini sudah enggak. Nah, saya mungkin sedikit bisa bahas ya tentang Chairil Anwar. Chairil Anwar itu kelahiran Medan, Sumatera Utara. Tanggal lahirnya tanggal 22 Juli tahun 1922. Mungkin itu masa-masa beliau itu mulai terjun ke dunia seni itu di sekitar pada masa-masa penjajahan Jepang gitu. Nah, beliau tuh dikenal sebagai sosok yang idealis, individualis banget, orang yang bebas dan sangat cinta tanah air ya. Itu bisa kita lihat dari karya-karya puisi beliau yang memang bernafaskan perjuangan-perjuangan begitu, kritikan-kritikan ataupun bernafaskan semangat juang dan semacamnya itu. Contohnya salah satu sajaknya yang saya ingat banget, pertama kali mengenal puisi itu tentang puisi Kerawang Bekasi. Nah itu tuh sampai sekarang pun saya masih sangat ini ya, sangat apresiasi sekali dengan salah satu puisi itu. Hey, ada penumpang kereta. Selamat bergabung penumpang kereta. Terima kasih ya sudah mau bergabung di ngobrol-ngobrol kita. Ini ngobrolnya santai aja, nggak penuh dengan keseriusan. Jadi kita akan membahas tentang bukunya seorang tokoh puisi angkatan 45 yang cukup dikenal dan bahkan sangat terkenal. Seperti saya katakan tadi, juga merupakan salah satu referensi belajar puisi gitu ya kepada beliau gitu, karena memang puisi-puisinya dari pemilihan kata-katanya juga cukup berbeda dengan yang lain gitu kan. Nantilah pokoknya kita bahas dengan salah satu sahabat ngobrol saya. Coba saya undang dulu ya beliaunya. Ya, ada belum? Sepertinya belum ada.
Kita tunggu teman-teman. Penumpang kereta ini salah satu sahabat saya juga di komunitas penikmat puisi. Beliau juga karya-karyanya juga luar biasa sekali. Suka membuat itu juga apa musikalisasi puisi juga gitu. Oke, Kak Putunya udah ini. Coba kita kita ini. Belum bisa. Kita tunggu ya. Belum bisa. Oke, kita coba lagi. Biasa ya kalau misalkan apa namanya online begini, memang ini ya kendala-kendalanya begitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Jadi saya dan Kak Putih ini setelah setelah apa namanya setelah kegiatan kemarin di komunitas penikmat puisi itu kami ngobrol banyak gitu. Kami ngobrol banyak, ternyata kami itu punya punya kesamaan gitu. Sefrekuensi lah ceritanya. Kami suka bermusik, kami suka berpuisi juga, dan kami juga sama-sama suka baca buku gitu. Jadi dari ngobrol-ngobrol gitu, nah iya kan nih belum bisa gabung Kak, coba ya. Iya Kak, belum bisa gabung Kak, coba saya ulang lagi ya Kak. Coba saya ulang lagi untuk ini. Atau kakak coba keluar dulu kak, baru kakak masuk lagi coba. Bisa nggak gitu? Tidak dapat bergabung ya? Ya, kita sabar menanti dulu ya teman-teman. Nah, Nah itu dia. berhasil. Alhamdulillah. Akhirnya. Akhirnya ya kak, akhirnya bisa juga. Kak kita nggak janjian kan kak? Kakak pakai biru, saya pakai biru. Serius? Iya, pas Itu ya? kakak biru sih juga biru. Tapi kakak biru muda, saya biru tua. Waduh, kesannya saya yang menua, kakak yang memuda gitu ya. Ya, manusia. Yang tua muda. Iya. Apa kabar kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini kok Jadi tadi namanya saya lucu sih? gimana kak? Gimana? Lucu. Suara saya jelas nggak? Jelas, jelas. Sip. Yes, alhamdulillah. Kalau kemarin itu yang di apa yang kita bareng-bareng kolaborasi dengan Kopip itu kan agak sedikit gangguan gitu kan. Jadi mudah-mudahan malam Mm-mm. ini itu lancar-lancar aja ya dari suara dan Lancar. segala-galanya. Ya ini udah Mudah. banyak juga nih, sudah lumayan banyak yang bergabung juga. Tadi ada teman-teman dari apa komunitas penikmat puisi juga kebetulan juga ini. Jadi tadi saya Kak ini apa sudah berbicara ya lumayan lah sama teman-teman tentang kita punya konten khusus. Jadi jadi saya bilang itu karena ketidaksengajaan sih setelah kejadian kemarin itu. Setelah kejadian kemarin itu kita ngobrol-ngobrol ternyata kita punya frekuensi yang sama gitu ya kayak ternyata dalam tiga hal. Suka sama-sama suka berpuisi, sama-sama suka bermusik juga, dan sama-sama suka baca buku. Nah, akhirnya gitu teman-teman, akhirnya coba kakak ada yang cerita deh. Tadi saya sudah banyak berkeluar-keluar, kakak dulu deh yang cerita. Gimana sih kok bisa gitu kita jadi punya konten namanya punya buku itu? Cerita deh kak. Iya, memang gitu. Jadi, apa ya, namanya, mungkin itu, Pak, namanya satu atmosfer ya. Saya juga ngerasa kayaknya, baru kemarin ngerasa, oh kayaknya cocok. Terus, ya tadi ada tiga hal tadi yang menyatukan tadi.
kebetulan kok cepet banget ya Mbak Ayu ya. Maksudnya hanya dari waktu ke waktu iseng aja, dan kita juga nggak sempat intens ngobrol panjang sebenarnya kan. Hanya letupan-letupan Benar. iseng komentarin apa, tiba-tiba kepikiran Mm-mm. punya buku tadi. Punya buku itu sebenarnya saya suka puisi, saya ngelihat kontennya Mbak Ayu main musik, nyanyi kan gitu. Jadi puisi, nyanyi, dan buku. Semangatnya Mm-mm. sebenarnya ini Mbak dan teman-teman sekalian ya. Kalau saya itu ya mungkin Mbak Ayu juga sama ya, karena penggiat literasi. Kita berharap eh, literasi itu menjadi apa ya, tradisi literasi itu kembali kembali bergulir di masyarakat kita. Caranya memang ini salah satunya, mungkin ini ikhtiar ya, saya juga nggak tahu bener apa enggak. Mm-mm. Beda-beda buku yang selama ini ada di sekitar kita itu kan terlalu serius ya. Artinya yang Ya, akan mengikuti kegiatan bedah buku ya benar-benar orang yang suka baca buku gitu. Sementara membuat orang bisa suka baca buku itu kan nggak gampang ya. iya, butuh effort, Artinya effort yang gitu. khusus. Iya. Nah, siapa tahu dengan nyanyi, ya, dengan puisi, dengan ngobrol yang ringan-ringan itu bisa apa ya, membuka minat kita terhadap buku. Mungkin begitu ya. Iya. Dan kita juga menyepakati untuk teman-teman yang bakal gabung tuh kita namakan apa Kak? Sahabat ngobrol. Ya, Kenapa jadi sahabat sahabat ngobrol? Karena ngobrol. kalau sahabat itu kan apa emosi kedekatannya itu nah apa bisa bisa ini banget kan ya, menggambarkan banget gitu kan, namanya sahabat kan. Sahabat itu kan lebih spesial daripada teman biasa gitu kan. Makanya sahabat. Terus kenapa ngobrol? Karena memang kita ngobrol. Kita ngobrol aja, Ya, nggak bukan bukan hal-hal yang pembicaraan harus serius dan seperti apa, kan nggak seperti itu. Dan kita kan seperti itu ya, kayak ya mudah-mudahan lah apa dari gerakan-gerakan kecil kita ini yang ngobrol biasa aja daripada ngobrolin orang, kan mending kita juga bakal ngobrolin orang sih sebenarnya. Tapi dengan iya, karyanya karyanya dia gitu kan yang kita bakal obrolin gitu. Wah, itu ada iya, karena komentar tuh banget nih, jadi sahabat apa tuh? ngobrol Fatwa Amalia. Weh, cakep. Ini kalau kalau pakai latar belakangnya agak serius gitu, Socrates tuh begitu, Mbak. Socrates itu kan Ah, gurunya Plato. Jadi yang ah, membedakan, kalau saya ngebaca ngebaca Socrates, Plato, dan Aristoteles itu kan beda generasi ya. Socrates itu memang mhm, ini, Mbak, seorang filosof yang dia sukanya dia dia berpendapat bahwa kebenaran itu didapat dengan saling ngobrol, dialektika. Jadi kalau kita mhm, ngobrol kanan kiri, gitu, saya punya kebenaran A, berbicara dengan Mbak Ayu yang punya B, lalu akan saling melengkapi. Atau mhm, objeknya sama, misalnya satu hal yang benar menurut kita ya, objeknya sama, tapi ketika diobrolkan berdua gini kan, atau mungkin bersama-sama ya, lebih banyak lagi yang ngobrol, sudut pandangnya kan mhm. nambah. Ya, Iya, kalau iya benar. saya suka bilang gini Mbak, katanya menangkap makna itu, memahami itu seperti menangkap benda ya. Kalau kalau dengan Mhm. satu jari kan susah banget nih. Kalau dengan Iya banyak benar. jari akan lebih menangkap benda itu lebih gampang. Nah, banyak jari inilah seperti percakapan gitu. Obrolan itu seperti itu. Jadi dengan ngobrol kita akan menjadikan sudut pandangnya lebih lengkap. Gitu Iya, cie. ceritanya. Iya kan, kadang-kadang karena bahasa tulisan itu kan juga punya banyak tafsiran gitu kan. Bisa aja mungkin karena kesalahan tanda baca atau bagaimana gitu dianggap ini Ya. marah sama aku atau bagaimana gitu kan ya kayak. Tapi kalau dengan ngobrol intonasinya jelas, saya ngobrol kau udah makan dengan intonasi yang seperti itu kan ada nilai-nilai apa rasa-rasa keramahan gitu. Sedangkan kalau mungkin nulis kau udah makan tapi tanda seru itu kayak mungkin kayak marah atau bagaimana gitu kan. Jadi memang sih jadi memang sih Ya. saya juga setuju sih. Saya tuh lebih senang ngobrol sebenarnya daripada apa menulis atau apa. Mungkin dalam satu waktu atau momen tertentu memang mungkin tulisan bisa jadi satu alat yang sangat baik untuk menyampaikan pesan kan. Karena misalnya mungkin apa kita ingin menyampaikan aspirasi kita sama orang yang mungkin kita sangat susah menjangkaunya, mungkin siapa gitu. Jadi kita hanya bisa lewat tulisan. Tapi kalau misalkan seperti apa orangnya gampang apa lebih lebih baik sih mendingan dengan ngobrol kali ya. Lebih lebih dapat ininya, bisa menjalin chemistry juga gitu kan kayak. Ya. Jadi polanya emang seperti yang kita lakukan malam ini, Mbak. Jadi orang menulis kan itu kan, kalau kata siapa? Kata Pramudia Anantatur kan membuat kita abadi kalau kita menulis kan. Iya, Nah, tulisan itu kan berupa berupa buku-buku ini kan. Nah, iya karena betul. itulah obrolan kita ini adalah puisi, nyanyi, dan buku atau punya buku ini pengennya kan kita ngebahas apa yang sudah ditulis orang secara serius gitu ya. Nah, cara ngebahasnya bisa jadi kita nggak serius, bisa jadi kita Iya, ngobrol aja gitu. Tapi dengan iya. itu kan sebenarnya kita membuka
ruang lain atas buku yang sudah ditulis oleh mereka gitu. Jadi kita seolah-olah seperti malam ini kalau mau bicara Chairil Anwar, kita seolah-olah ngebawa Chairil berada di ruang tamu kita gitu. Iya. Ngobrol bareng Mungkin sama di kita sebelah dengan cara ini ada di Chairil dan sebelah kita. kakak atau di belakang saya barangkali Khairul Anwarnya. Itu jadi serem ya. Jadi serem ya kak. Buka-buka. Itu bener tuh lebih lebih dapat feel-nya ya. Berarti ya mudah-mudahan ya, Kak, mudah-mudahan apa niat kita lewat gerakan kecil kita. Saya tuh ini Kak ada kenal satu komunitas namanya Kecil Bergerak. Jadi tujuannya itu adalah melakukan sesuatu yang walaupun kecil gitu tapi bisa membawa manfaat. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi bagian dari gerakan-gerakan kecil yang bisa bawa pengaruh ke depannya lebih baik lagi gitu. Khususnya di dunia literasi. Amin. Mudah-mudahan kayak bisa bisa kita rutinkan, mudah-mudahan bisa bisa apa ya, bisa ya lain kali bisa ngajak ngobrol yang lain juga gitu kan. Pasti seru banget gitu kan. Siap. Nah, Harapannya begitu. kebetulan tema tema kita ini ya, teman-teman udah saya tulis ya membaca Khairil Anwar Aku Binatang Jalang. Sebenarnya sih kayaknya tabu banget kalau misalkan orang yang suka puisi tapi belum pernah baca buku ini. Itu saya banget, saya belum pernah baca bukunya. Cuman memang ada beberapa puisinya yang saya baca gitu. Salah satunya yang Aku itu. Dan apa namanya itu kan cukup terkenal sekali kayaknya ya dalam sampai dia dijadikan untuk judul bukunya pun gitu kan. Nah, saya pengen tahu kan kakak kan udah baca nih, kakak udah baca. Cerita dong, apa sih yang sebenarnya mau disampaikan seorang Khairil Anwar dari bukunya itu dan kenapa sih dia itu kok kira-kira apa sih ya alasannya dia kira-kira mengambil Aku Binatang Jalang itu untuk menjadi apa judulnya itu ada kira-kira ada pesan apa sih sebenarnya silakan kak. Terima kasih. Jadi sebenarnya buku Khairil Anwar, buku yang ini ya, buku yang sedang saya pegang ini, Ya. Aku Ini Binatang Jalang, ini sebenarnya kan buku kumpulan puisi yang sebenarnya dikumpulkan dari banyak kumpulan puisi lain gitu. Jadi apa namanya? Jadi kan kalau teman-teman coba telusuri perjalanan penulisan Khairil Anwar, dia itu sudah mempunyai banyak koleksi buku. Misalnya kayak Deru Campur Debu, itu tahun Iya. 66 terbit. Ada juga Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus, itu 81. Ada juga Tiga Menguak Takdir, itu tahun 50. Dan Khairil Anwar Pelopor Angkatan 45, itu tahun 83. Ada juga Kesusastraan Indonesia di Masa Jepang, itu tahun 75. Jadi ini banyak buku yang dirangkum, dituliskan oleh redaksinya mana ini. Yang jelas ini, yang menarik di buku ini Mbak, catatannya karena ada kata pembuka dan kata penutup. Jadi di tengah-tengah puisi Khairil yang dikumpulkan di buku ini, itu ada kata pembuka yang ditulis oleh Nirwan Dewanto. Dia dengan judulnya Situasi Khairil Anwar. Dia Itu cerita ada di tentang tengah-tengah kak ada di tengah-tengah di depan, ada di tengah di depan. oh biar Jadi oh di buku depan. halaman Hah? depannya itu kata pembuka ini Nirwan Dewanto. Dia cerita Oh tentang saya kira tadi ada di tengah-tengah. situasi ya. Lalu di belakangnya itu ada kata penutup tulisannya Sapardi Djoko Damono. Oh. Jadi dua tulisan mereka berdua itu mengapit puisi-puisi Khairil gitu. Jadi kalau Kira-kira di apa maknanya Sapardi dia kak? nulis Khairil Anwar kita. Kira-kira apa Gimana yang Mbak? mau kira-kira apa sih pesannya kak kok puisi-puisinya itu diapit oleh dua dua orang luar biasa itu. Iya, salah satunya yang saya tangkap sebenarnya pada bagaimana kalau Nirwan Dewanto itu mengingatkan ini Mbak, bahwa Khairil ini seringkali dicatat oleh sejarah sebagai seorang yang lisan banget gitu ya. Kan kayak aku ini binatang jalang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kata-katanya itu kayak apa ya? Iya. Langsung menjadi ingatan kita ya. Seolah-olah Khairil ini seorang dengan latar belakang apa kalau di dalam puisi itu ada puisi renung, ada puisi panggung gitu ya. Dia ini sangat panggung gitu. Dia akan hidup di dunia lisan. Tapi sebenarnya kalau Nirwan mengingatkan kehidupan Khairil ini sangat menjaga dunia tulisan. Jadi tulisan-tulisan Khairil di luar puisi pun juga ternyata sangat dalam dan panjang. Dan itulah yang kemampuan Khairil menangkap situasi Khairil. Makanya Nirwan menyebutnya situasi Khairil. Jadi di masa itu tuh tiba-tiba kita dibawa oleh Khairil dalam tulisan yang kalau dibaca sekarang pun ternyata relevan gitu. Ya. Yang menarik nanti ada nih Mbak. Mungkin si Bang Peri Sandi Huis ya.
Kalau Mbak kenal Ferry Sandiwis sih, seorang yang suka baca puisi juga, dosen di Solo. Hmm. Di Instagramnya kemarin dia bikin baca puisi merdekanya Khairil. Dan puisi Wah, merdeka itu bukan tentang kemerdekaan, tapi justru tentang sangat personal lah. Itu nanti kayaknya seru itu. Boleh nanti tak bacain itu kali itu. Kemudian bener kalau ya bener. ya udah. Ada di sini nggak ya? Ya nanti gratis di kelas ini ya. Saya lupa ya, waduh. Saya baru baca lihat itunya tertarik sekali misalnya. Iya. Kemudian kalau Sapardi dia cerita tentang Khairil Anwar kita, dia Hmm. lebih kepada bagaimana Khairil ini uh, bisa apa ya? Dia itu menunjukkan maka kenapa dia menjadi pelopor angkatan 45 ya. Karena Khairil ini sebenarnya menjaga plot puisi-puisi lama dengan kemampuan dia merdeka gitu. Jadi seolah-olah mungkin saya singgung di yang pertemuan kemarin ya. Jadi Khairil ini seolah-olah dia itu penulis baru, mendobrak hal baru. Padahal sebenarnya dia menjaga menjaga aturan-aturan di puisi-puisi lama. Dan itulah yang membuat dia bisa bergerak cepat. Gitu. Jadi seolah-olah meninggalkan penyair-penyair saat itu ya. Ya itulah kalau di dua pengapit buku itu ya. Gitu Mbak ceritanya Mbak. Iya. Kak itu tertarik banget dengan pemilihan diksinya seorang Hairil Anwar. Contohnya tadi ya, aku ini binatang jalang. Biasanya kalau orang-orang membuat puisi itu kan biasanya menggunakan kiasan, tapi kiasan itu kan tetap yang kiasannya ramah, yang ini gitu. Tapi Hairil Anwar ini berbeda banget. Dia pakai kata-kata binatang. Itu kan konotasi negatif ya kak ya. Tapi itu jadi indah banget itu. Itu apa tuh kira-kira kak yang apa apa ya maksudnya kok dia bisa memilih apa menggunakan diksi-diksi yang seperti itu gitu padahal kan ya itu sebenarnya mungkin konotasinya negatif tapi dengan dia entah merangkai dengan kalimat kata-katanya seperti apa tapi itu tetap indah aja kita rasakan gitu itu luar biasa kan buat kita. Ya. Itu sebenarnya membuktikan bahwa bahasa itu sebenarnya tumbuh Mbak. Bahasa Hmm. itu tumbuh. Artinya contoh nih kita nih buat teman-teman yang masih muda nih seringkali menggunakan kata galau gitu. Aku lagi galau nih gitu. Padahal Saya kata pernah galau nggak ya. ini sebenarnya kan sangat baku kan. Itu ada di Iya iya KBBI iya. loh kata galau. Dulu tiba-tiba dulu nggak muncul itu tiba-tiba orang mudah sekali mengatakan galau dan itu tiba-tiba mewakili lebih banyak makna gitu dibanding kata Eh, galau di awal dulu gitu. Jadi sebenarnya memang bahasa itu tumbuh. Jalang kata jalang bagi Khairil saat itu sangat berani gitu ya. Tapi bisa jadi di sekarang kita menjadi biasa gitu. Atau menunjukkan iya. apa ya yaitu tumbuh jadi antara bahasa antara kata dan makna ini kan saling itu ya gitu ceritanya Mbak dan ini memang seorang Khairil ini seorang yang pemberani yang dia penangkap ya biasa lah ya penyair itu kalau di Jawa namanya paramengkawi ya betul ya parameng takutnya salah saya di Jawa itu para penyair itu adalah orang yang menangkap menangkap suasana kelebihan para penyair itu kemampuan menangkap suasana dan kehidupan Khairul sendiri kan memang cukup jalang gitu ya kan liar sekali kan kehidupannya dia di gerbong-gerbong kereta dengan sakit yang dia derita dan memang itu akhirnya tergambarkan dengan dia karena dia seorang paramengkawi tadi dia menangkap yang tidak tertangkap oleh orang lain gitu sehingga menjadi satu karya dan nanti turunannya itu tidak hanya seni puisi kan itu hebatnya puisi Mbak makanya saya memilih kata puisi sebagai sarana puisi sebagai salah satu sarana menghidupkan literasi karena puisi itu sebenarnya nanti meluas mungkin Mbak Ayu lah ini yang lebih tahu. Ketika tiba-tiba menjadi lagu, ya, musikalisasi, ya kan? Iya iya Jadi sebenarnya iya dia betul. turunannya ke seni-seni yang lain dan tiba-tiba itu menarik. Puisi tiba-tiba bisa dinyanyikan, puisi dibunyikan, Iya. puisi dituliskan. Iya bener. Iya, iya Kak, saya baru 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 menyadari gitu kalau memang ternyata eh, keunikan puisi itu ketika disajikannya dia harus dalam lingkup estetik, harus dalam keindahan. Benar seperti Kakak bilang tadi, ketika disebarluaskan atau dia meluaskan dirinya, bisa jadi lagu, bisa jadi mungkin catatan-catatan kecil. Ya, iya sih, iya bener banget. Itu dia. Dan makanya juga eh, kadang-kadang orang yang suka baca puisi biasanya suka dengan musik juga kan karena mungkin nggak tahu ya ada relate relate aja gitu kebanyakan yang saya perhatikan gitu kayak misalkan nih saya punya grup band favorit itu Leto Leto tuh di setiap Oh, lagu-lagunya Rosa. saya perhatikan gitu
di setiap lagu-lagunya itu seperti bermakna syair puisi-puisi gitu loh Kak, indah banget gitu lagu-lagunya Leto. Mungkin dia juga punya background kehidupan yang orang tuanya juga seorang ulama kan ya, jadi mungkin apa ada apa namanya ada pengaruh dari sana juga gitu. Jadi emang emang luar Oh iya, biasa iya. sekali. Hmm. Pernah ketemu belum sama Mas Nu? Siapa? Belum Vokalisnya Leto. sama Noe belum. Saya sih nyebutnya Noe. Itu keren banget sih, Mbak. Ya aku juga belum pernah ketemu, cuman aku udah mengikuti beberapa ininya ya, pandangan-pandangan dia. Memang dia orang pemikir yang serius lah. Dia bukan hanya Iya, sekedar penyanyi, dia pemikir yang serius. Dan iya. rasanya Saya sih itu ya, iya puisi itu memang lagu-lagunya itu menjadikan kita bagus apa banget. ya, jeli membaca apapun nanti. Mhm, mhm. Tapi ya itu dikemasnya pun mungkin kalau orang yang tidak punya, mungkin bukan tidak punya ya, tapi belum belum terasa sense puisinya, mungkin menganggapnya tuh lagu-lagunya dia ya lagu-lagu anak-anak muda galau gitu kan. Tetapi kalau orang yang sudah punya sense puisinya itu ini banget gitu, udah tahu banget ini tentang ketuhanan, ini tentang apa sosial bermasyarakat atau seperti apa kan gitu ya. Jadi memang luar biasa sih. Jadi berbanggalah teman-teman yang suka dengan puisi. Kita racuni nih Kak, biar orang-orang tuh pada suka dengan puisi. Nah, kita lanjut lagi nih ke apa ke bukunya tentang itu tadi bukunya Hairul Anwar. Itu secara umum tuh buku puisinya Hairul Anwar ini itu tuh ceritanya tentang apa sih Kak? Apakah kalau dari puisi aku sendiri itu kan kalau saya tangkap itu kan makna perjuangan ya, makna apa namanya seperti apa tidak terima tentang satu kondisi gitu lalu memberontak kan seperti itu kan ya kayak kalau saya tangkapnya seperti itu tapi nanti minta tolong dikoreksi. Nah kalau secara keseluruhan gitu kak itu tuh ceritanya tentang apa sih di buku itu dari puisi-puisinya semua mungkin kakak bisa intisarikan ke kita. Ya, sebenarnya ini kalau bagi saya ya, saya pembaca puisi Hmm, Khairil Mok, tapi ini tentu ini dari sudut pandang Putu aja ya, bisa jadi keliru atau kurang lengkap. Khairil ini sebenarnya hmm, seorang penulis yang sangat personal, Mbak. Puisi-puisinya itu sebenarnya sangat hmm, personal. Kebetulan saja dia ada beberapa puisinya yang dinukil dan bisa menjadi apa ya, pesan yang heroik gitu ya. Tapi sebenarnya kalau hmm, ngelihat puisinya secara utuh dibaca itu personal gitu. Bahkan ada beberapa kepada perempuan-perempuannya itu kan sebenarnya itu kan puisi cinta untuk mereka gitu, untuk hmm, untuk apa namanya, untuk perempuan-perempuan di sekitarnya gitu. Jadi sebenarnya sangat personal, tapi karena kelebihan dia itu kan eh, mampu karena tadi menangkap suasana-suasana puitik dengan tepat gitu ya. Jadi tiba-tiba dia menempelkannya dengan tema-tema besar gitu dan masuk gitu. Ada juga religi kan ketika dia bercerita tentang Tuhan, ya, bercerita iya. tentang Isa. Hmm, Jadi sebenarnya personal. Kalau menurut saya itu, Mbak. Jadi kalau bicara puisi ini sebenarnya arahnya, tema besarnya apa di dalam buku puisi Khairil ini? Menurut saya ini hmm, sebenarnya seperti catatan hidup dia, catatan hidup, tapi dengan cara pandang dia yang indah itu atas kehidupan itu ya. Jadi hmm. akhirnya kita bisa menikmati menikmati apa namanya, karya beliau. Oh ya Mbak Ayu, ada satu hal lagi yang menarik di buku ini. Apa tuh? Eh, Pengumpul puisi Khairil di buku ini itu membiarkan beberapa Hmm, puisi yang diterbitkan dalam kumpulan puisi yang berbeda, hmm, tapi judulnya sama, dia hmm, disandingkan gitu Mbak. Jadi misalnya kayak ada sajak putih di Deru Campur Debu dengan sajak putih hmm, di versinya buku yang lain itu sama-sama ditulis di situ. Memang ada perbedaan hmm, beberapa kata sama penerbit hmm, ini disandingkan. Jadi agar tahu bahwa oh ada puisi yang tiba-tiba katanya ada yang berubah gitu ya. Tapi itu sah-sah saja kan dalam selama penulisnya memahami itu gitu. Tapi di buku ini hmm, begitu. Jadi nanti kalau teman-teman baca buku ini akan ketemu dua puisi dengan judul yang sama, hanya beda beda antologinya, beda antologi hmm, puisinya. hmm, hmm, hmm. Tapi ya rasanya masih sama. Masih sama. Yang penting rasanya Kak, ya. Rasanya. Nah, ini Kak Putu kan kalau dibanding saya mungkin udah lebih banyak lebih dulu lah masuk ke dalam Lebih tua dunia puisi. maksudnya. Ya, mau bilang begitu. Cuman ya begitulah. Nah, jadi sebagai seorang seorang pemuisi juga, terus juga merupakan seorang penikmat puisi juga, artinya kan kakak kakak tuh menikmati puisi-puisi tidak hanya puisinya Khairil Anwar saja, tapi juga puisi-puisi yang lain.
yang dari puisi-puisi apa dari penulis-penulis yang lain juga itu kan pastinya sudah terlatih memiliki sensitivitas ketika kita baca sebuah karya gitu. Misalnya nih kakak kakak baca satu karya puisi dari siapa begitu, terus itu secara otomatis kan, wah ini kayaknya nih kayaknya langsung aja gitu ngeklik ini puisinya tentang cerita tentang seorang laki-laki atau tentang seorang perempuan atau apa. Nah itu bisa dirasakan nggak sih pada setiap karyanya Khairil ini kakak seperti itu? Iya, ini Mbak, ini memang hebatnya puisi ya. Puisi itu kadang-kadang bagi pembaca puisi, pernah dia baca dan dia merasakan satu hal, dibaca di saat lain dia bisa merasakan hal yang lain gitu ya. Jadi Hmm. artinya memang ya dia semacam pemantik atas emosi kita ya. Jadi memang memang begitu. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba terasa berbeda. Sehingga kalau saya ini anu jadi pengakuan aja ya Mbak Ayu. Saya Iya. termasuk yang suka membaca puisi. Ini Suka suka apa? membaca puisi dan saya baca keras. Kadang-kadang Oh. malu kalau ketahuan ketahuan anak-anak itu saya sengaja baca gitu. Kadang-kadang saya rekam. Sebenarnya itu bukan karena saya mau show off gitu, enggak juga. Itu dalam Hmm. rangka menikmati menikmati tiap katanya gitu. Karena Iya. Ada kepuasan puisi itu tersendiri ya kak? bunyi. Siap, Ada betul. kepuasan tersendiri yang didapatkan ya? Nah, jadi kan dia bunyi, Mbak. Mohon maaf Ah, kalau dia Muslim itu kan ada Al-Qur'an itu kan kitab sucinya. Itu kan Al-Qur'an hmm, itu dari kata qira'a, dibacakan gitu. hmm. Jadi Dibaca. Al-Quran pun sama kan. Al-Quran itu tidak untuk dibaca batin gitu. Dia Hmm. kan dilafazkan gitu. Dihafazkan. Rasanya Hmm. puisi itu pun Jadi, begitu. Dia akan nikmat ketika kita bacakan. Gitu. Ya mungkin pelan-pelan lah kalau udah malam gitu. Tapi dia itu terasa lain, terasa lain. kalau kalau dalam konteks puisi kan saya juga sama sih kak sukanya bacanya tuh nggak ada orang gitu diem kalau saya sih nggak ada orang apa kalau di rumah ya maksudnya jangan sampai ketahuan mama jangan sampai ketahuan papa gitu malu gitu tapi kalau saya bermusik di depan mama pun saya akan bermain musik bedanya di situ kalau puisi itu hanya tempat-tempat tertentu kalau saya gitu tapi kalau bermusik dimanapun saya pengen ini ya udah gitu apa ya nggak tahu deh kenapa bisa seperti itu. Kami Oke. bercandaan, Mbak, di Hmm. satu komunitas ya. Karena Hmm. ada teman-teman yang jago main musik, nyanyi, dan yang Ya. suka baca puisi. Bercandaan kami begini, Hmm. puisi itu seni kedalaman. Hmm. Seni kedalaman itu kan kalau di laut kedalaman itu isinya binatang-binatang serem lah ya, gurita, Hmm. binatang-binatang yang suram, gelap-gelap, ngeri, Hmm. monster-monster Hmm. air gitu. Tapi kalau Ah, di permukaan itu binatangnya ikan yang berwarna-warni gitu. Nah, menyanyi itu ini bercandaan teman-teman, menyanyi itu hmm. permukaan. Jadi enak gitu. Kalau puisi Nyanyi itu dalam. kita nyanyi iringin makan siang nyaman, Mbak. Bayangin kita baca puisi, orang dengerin makan siang suruh dengerin baca puisi kan apaan sih? Jadi Iya, memang ada ruang yang berbeda ya. Karena iya. itu puisi, nyanyi, dan buku itu menjadi polesannya nanti di nyanyinya. Makanya Mbak nanti nyanyi ya. Kak, makanya, makanya Kak, kalau Kakak di warung-warung tuh, di warung-warung makan siang tuh nggak ada pengamen apa nggak selain pengamen nggak ada tuh yang begitu karena memang kayaknya udah pasangannya kalau makan itu ditemani dengan nyanyi mungkin kalau makan ditemani dengan baca Betul. puisi kayak mungkin nggak tahu ya kurang nikmat atau bagaimana nggak ngerti juga makanya akan lebih sering ditemuin apa namanya pengamen kalau di warung-warung. Nah ini teman-teman yang bergabung mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh ya ditulis di kolom chatnya boleh. Kak ini dong kak apa coba deh kita ambil satu puisinya yang aku itu. Coba kakak ini deh apa ya maknakan gitu perkata-perkatanya itu pasti indah banget deh. Saya pengen tahu dari Aku ya. interpretasinya seorang Kaputu deh. Waduh, berat ini. Aku jarang ditembak begini nih. Wah, ya udah saya Tapi nggak nembak apa-apa kan, sih. kan sahabat ngobrol saya. Ya, aku ya. Aku Hmm, ini pakai yang deru campur debu lah ya, edisi deru iya campur boleh. debu. Hmm. Karena tadi ada dua versi Karena kayak gitu ya. versi lainnya judulnya semangat, tapi bunyinya Semangat sama kalau sampai waktuku. semua. Oke. Jadi kalau di bait pertama itu kan kalau sampai waktuku, ku mau tak Hmm, seorang kan merayu, tidak hmm, juga kau. Jadi pada satu titik tertentu, kita itu mulai lelah, lelah atas rayuan, atas basa-basi. Jadi hmm, pada titik tertentu, rasanya semua ngalamin kok begitu ya. Ya mungkin hmm, kalau hmm. mau ekstrimnya ya
mati gitu. Ketika kita mati kan kita udah nggak butuh dirayu. Iya, Tapi benar. sebenarnya batas kita menerima pujian, menerima rayuan itu ada titik jenuhnya. Sepakat ya? Sepakat. Dan kita Kalau misalnya kurva punya itu pacar suka ngegombal gitu. puncaknya itu kan. Lama-lama enak juga kan. Sih. Iya itu. Jadi tak perlu sedu-sedan itu. Jadi pada titik tertentu akhirnya nanti kita udahlah, kita sudah tahu sama tahu, nggak perlu sedu-sedan itu. Jadi makna itu ketika sudah terungkap gitu, ya sesuatu yang atau kebenaran atau sesuatu yang sudah terungkap itu tiba-tiba yang lain itu kemasan itu nggak penting lagi. Sehingga aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Jadi ketika sudah memutuskan dirinya jalang dan tidak diabaikan pun tidak masalah gitu. Ini kan titik ini ya. Bahkan kalau bahasa sufistiknya itu, ini justru membuktikan ketauhidan kita itu di situ kan. Bener nggak sih? Coba kalau kita masih sibuk dengan berapa follower kita gitu, kita sibuk dengan berapa hater kita gitu, kan itu betapa sederhananya hidup kita gitu kan. Kita masih sibuk dengan komentar atasan di kantor gitu. Kita masih Netizen khawatir luar dengan sana. ya, betul kan? Coba kalau udah sampai titik kita mengakui diri kita binatang jalang ya, dari kumpulan yang terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Jadi seorang yang memiliki ketauhidan, bahasanya, nggak apa-apa lah ya. Nggak Maksudnya apa-apa. ketauhidan itu gini loh, gue udah selesai gue, gitu. Hmm. Ini urusan gue sama Tuhan kok. Apa urusannya sama lo, gitu kan? Jadi Iya, dia iya. akhirnya ditembak pun dia maju, ditembak pun maju. Luka dan bisa aku bawa berlari. Luka itu sakit, bisa Iya. itu dibiarkan dia membunuh kita, tapi dibawa berlari hingga hilang pedih-perih. Kebayang nggak sih? Tiba-tiba tubuh kita itu kebas. Iya. Kebas lagi nggak Mati ngerasa rasa. sakit. Mati rasa. Mati rasa. Karena ditinggal begitu. Dan aku lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Pada titik itu maka kita tidak mati. Karena kita udah terus ke belakang. Bahkan kalau mau bahas itu ada juga di Al-Quran tuh ayatnya. Sungguhnya ketika dia berperang di jalan Allah itu maka dia tidak sungguhnya dia tidak Tidak mati. mati gitu kan. Itu Hidup. sebenarnya Iya. seperti ini gitu. Ini Iya, kalau mau saya lihat. diterjemahkan pakai secara religius gitu ini dalam sekali. Ini seperti seorang Abu Zar kalau nggak salah ya. Seorang penyair di zaman Rasul tuh ketika perang itu kan ini kan pegunungan gitu Mbak, padang pasir gitu ya. Di sana tuh ada suara gemuruh lawan musuh itu sudah terdengar gitu, suara pedang benturan dan teriakan-teriakan mereka gitu ya. Orang yang lemah iman sudah jiper nih, ketakutan dia karena mendengar suara-suara lawan yang memamerkan kekuatannya itu. Tapi sahabat yang penyair ini apa yang dia gumamkan? Jannah, jannah, jannah. Dia Tujuan bergumam akhir. surga. Coba Iya. bayangkan ketika itu yang dia bayangkan gitu. Ya pedih-perih di bawah luka Udah bisa tidak dibawa lagi. berlari. Dia Iya. nggak ada lagi beban udah selesai. Dan ketika dia masuk ke pertempuran dan mungkin terbunuh, dia nggak mati. Dia hidup 1000 tahun lagi. Mungkin begitu. Iya. Ya nggak sih Mbak? Iya. Sorry ya, Iya. ini tafsirannya agak terlalu Nah ini masuk ya. ya ini apa namanya ini salah satu keunikan dari puisi tadi itu yang seperti itu kan. Mungkin di satu sisi ada seseorang yang menginterpretasinya itu apa namanya perjuangan nggak boleh berakhir gitu. Maksudnya semangat juang harus tetap ada gitu. Tapi di sisi lain ketika seseorang yang mungkin eh, unsur religinya itu terbangun gitu, jadi dia melihatnya itu sebagai sebuah ada pesan religiusitas banget dari sebuah puisi ini untuk disampaikan gitu kan, seperti itu kan Kak ya. Jadi memang ya luar biasa. Kalau saya selalu menyebutnya ketika ada satu karya itu tujuannya secara tidak transparan itu ke arah nilai-nilai religi, saya selalu menyebutnya syiar dalam syair. Seperti itu. Oh, Entah itu lagu, entah itu puisi ataupun mungkin cuma tulisan-tulisan cerpen biasa gitu. Tetapi di dalamnya itu bercerita tentang nilai-nilai ketuhanan ya. Saya akan menyebutnya dia sedang bersyiar dalam syair. Saya selalu menyebut seperti itu gitu. Jadi memang ya itu ya apa namanya keindahan orang mau berkarya itu mungkin boleh nggak sih kalau misalnya saya menyebut
seni itu ya jalan berdakwah juga gitu. Walaupun katanya gitu kan orang-orang banyak 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 berbeda pendapat masalah musik misalnya ya Kak. Musik itu katanya sebagian golongan kan berkata nggak boleh gitu kan, tapi sebagian yang lain ada yang membolehkan gitu kan. Tapi ya itu kalau saya sih melihatnya dari niatnya, terus seperti apa dia menjalankan yang dia yakin itu kan. Bukan saya membela diri ya, tapi maksudnya itu yang saya rasakan sih selama ini. Karena saya bermusik soalnya. Tapi saya mencoba untuk apa berusaha untuk apa yang saya lakukan mudah-mudahan bisa bisa lurus gitu ke arah yang baik, bisa bisa bawa manfaat buat orang lain. Mungkin itu. Iya. Kak, untuk memberi apa namanya saya kan tadi tertarik nih dengan kakak udah bacain tuh per ini. Saya mau mempersembahkan sesuatu, boleh? Kakak tadi nantang saya main musik kan ya? Tadi Iya tuh ada juga dong. tadi ada juga bilang katanya Bayu nyanyi dong. Iya, ditungguin kalau Mbak Ayu tuh nyanyi. Iya, Monggo. makanya konten-kontennya kita ini tuh cocok banget. Punya buku, puisi, nyanyi, dan buku. Jadi saya itu sempat sempat bikin musikalisasi musikalisasi Puisi apa nih? lagu puisi aku. Wow, sip. Iya. Tapi ya mudah-mudahan tidak mengecewakan ya. Ya, kita coba deh. Kedengaran suaranya? Sip, Kedengaran kedengaran. ya? Itu tes sound, Kak, tes sound. Oke. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari. Hingga hilang peri-peri dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Berlari, berlari, berlari. Terima kasih. Keren, keren banget. Kayaknya gue suka ini. Mantap, mantap, mantap banget. Waduh. Itu Kak, prosesnya itu ya lumayan sih. Pertama tuh saya bingung kan, saya tuh mau bikin apa ya buat ini, buat melengkapi supaya konten-konten yang kita buat punya buku itu sesuai begitu kan. Saya mau bikin apa ya? Oh ya deh, saya coba bikin musikalisasi puisinya karena yang mau dibahas puisi tentang aku, jadi saya coba deh kotak-katik tuh puisinya tentang aku itu saya coba ini, bahkan saya sempat minta saran sama seorang kawan udah kayak kakak sendiri gitu, beliau kan memang musikalisasi puisi banget gitu, saya minta saran gimana, saya rekam terus saya dengarkan sama beliau gitu, terus dikasih masukan udah bagus sebenarnya bilangnya, cuma nanti ada yang harus ditambahin entah di intro entah di mana gitu, cuman karena waktu mepet saya juga lagi kuliah kan tadi itu, jadi ya udahlah seadanya aja. Mudah-mudahan Udah bagus nanti bisa banget. bisa lebih bagus lagi gitu. Seperti kakak bilang tadi kan, visinya Hairil di masa tertentu kalimatnya itu, apa menggunakan kata itu, tapi ketika kemudian bisa berubah lagi kan, semakin ini dia semakin berubah ke arah yang ini. Yang mudah-mudahan lah, mudah-mudahan Kalau teman-teman yang bergabung ini ya apa bisa terhibur yang seadanya itu. keren, 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 keren. Mbak Ayu, boleh ini nggak, Mbak? Apa? Aku penasaran dengan proses ininya.
memutuskan ini masuk ke irama yang itu. Kan tadi kan jadi nyaman gitu kan ketika bilang berlari, kita jadi iramanya memang seolah-olah kita dalam satu perjalanan. Terus ada yang dibaca lebih cepat digabungkan dengan itu pertimbangan-pertimbangan apa aja yang masuk ke antara memasukkan kata ke dalam nada itu pertimbangannya apa aja, Mbak? Saya kalau bikin apa, entah bikin lagu atau musikalisasi puisi kan itu bisa dalam dua proses, Kak. Kadang-kadang saya menemukan nada dulu baru bikin syairnya gitu, atau syairnya dulu baru nadanya. Nah, kebetulan kan kalau ini kan syairnya udah ada nih, tinggal nadanya. Jadi ya saya coba ini dulu. Saya apa, katanya tuh pernah dulu diajarin waktu bikin musikalisasi puisi itu, rasakan feel-nya puisi itu tuh kalau kita baca biasa itu feel-nya tuh seperti apa sih? Ya saya coba memahami dulu kan, oh puisi yang ini tentang tentang perjuangan berarti menurut saya nadanya ya harus nada semangat begitu, maksudnya tuh bukan bukan nada sedih, mungkin pertama-tama itu kan kayaknya tuh sedih banget ya kalau sampai itu kayak, Ya, tapi tiba-tiba tuh langsung naik itu karena itu saya pengen masukin apa ya, semangatnya itu tadi Kak. Semangatnya tadi biar 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 bangkit tapi lagi gitu kan. Itu sih benar-benar. kalau sedikit ininya, kalau sedikit apa ceritanya begitu. Ya, Ya, terus ada kata-kata yang cepat itu tadi, itu sih saya cuman ini aja, cuman improve aja. Maksudnya biar apa ya, kayak seperti kesannya sih seperti dikejar-kejar ya dengan antara chordnya dengan ini, tapi nggak tahu kenapa saya merasanya itu indah aja sih kalau kalau agak ada betul. kata-kata yang seperti tadi. Bener nggak sih? Kalau kakak sendiri ngerasain Benar. gimana? Apa Saya justru merasa terganggu memang dengan apa bahasa yang cepat tadi itu? enggak. Jadi gini, Mbak, memang memang dalam puisi itu ada beberapa kata yang dia itu gumpalan gitu loh. Nah, Mhm, kan dipenggal itu menjadi mengganggu gitu. Kalau bahasa mhm. tajwidnya itu apa? Ada wakof gitu ya. Ya. Ada wakof atau dia nggak boleh berhenti gitu. Kalau saya nangkapnya begitu. Dan tadi Mbak menangkap itu. Aku ngeliatnya, asik juga itu. Enak kok, enak banget. Enak. Enak, Makanya alhamdulillah. kalau kan kadang saya termasuk penyuka musik rap, Mbak. Rap ya. Bacanya rap apa Nah, rap sih? Rap ya. keren. Rap itu kan dia kan ngomong ya, ada krek-krek. Ada Mas Yusniko. Wih, Pak Ya. Kaku tuh. eh Rap itu kalau saya menangkapnya ketika saya mendengar lagu rap, misalnya kayak lagunya Iwake atau Denada dulu ya, itu tuh seperti dia Sekoji, membaca sekoji. puisi, Sekoji ya. Iya. Dia seperti membaca puisi, Online. tapi dengan irama kan. Iya, Jadi iya menurut benar. saya, dia justru dengan musik itu, musik rap itu, ah, makna gumpalan-gumpalan makna dalam kata-katanya itu dia nggak mau diganggu gitu. Jadi Ah, iramanya yang ya. Jadi menurutku sih asik. Jadi kan gabungin kalau ini tadi ya. Keren keren ya. keren. Boleh nanti di ini lagi lah. Dikumpulin jadiin album. Amin. Kalau bisa Aduh. tiap acara, tiap punya buku ada satu musikalisasi ya. Insya Allah. Soalnya kan memang Ah, apa? siap. Karena kita memang konsepnya begitu kan kayak ya mudah-mudahan lah bisa terlaksana gitu kan. Ya Karena nanti itu kita tadi. minta masukan teman-teman juga nih ya. Iya, Minta heeh. masukan teman-teman tema Mm-mm. apa yang besok mau kita angkat gitu ya. Mm-mm, Saya sebenarnya mm-mm, agak nyesel temanya, jangan-jangan ini terlalu berat gitu ya. mm-mm. Belum-belum udah ngomongin aku, tapi nggak juga sih karena kan apa ya? Jadi aku itu gini Mbak, kalau menurut saya ya, puisi akunya Khairil Anwar itu menjadi ditarik ke ranah populer gitu. Itu salah satunya itu oleh Ada Apa Dengan Cinta Satu. Mm-mm. Ketika Rangga nonton ya Mbak ya, Iya. Ada Apa Nonton Dengan dia Cinta selalu Satu. membawa buku Oh, itu kan. Buku puisi itu kan. iya kan? Dia jatuh kan gitu. Itu Iya, sebenarnya menurut saya itu walaupun itu bukan buku yang ini ya, itu bukunya iya. Sumanjaya ya. Beda, beda. Dengan nemu itu kan terus akhirnya terangkat. Itu katanya puisi ini Hmm, mulai dibaca anak-anak muda di saat itu. Jadi akhirnya sejak itu. banyak yang seperti Ada Apa Dengan Cinta Dua, Hmm, itu kan puisinya An Mansur iya. yang tidak ada New York hari ini. Itu juga sama. Setelah itu akhirnya muncul. Makanya saya merasa bahwa memang pada akhirnya nanti ada dua kutub gitu ya Mbak. Ini kayaknya pernah saya bahas di pekan lalu ya. Yang Hmm. dua, saya selalu menyukai membahasnya Absis dalam ordinat. bentuk Absis ordinat ordinat. ya, ordinat dan absis gitu. Misalnya ada satunya itu adalah puisi tadi yang ilmu-ilmu kedalaman tadi ya, apa seni kedalaman ya.
yang ikannya itu serem-serem gitu, tapi biasanya Hmm. lebih galak gitu. Beda Hmm. dengan yang di permukaan yang warna-warni indah gitu, tapi biasanya lebih lemah gitu kan. Nah, Iya. titik ordinat itu nanti akan menemukan itu kan. Sebenarnya yang kita lakukan malam ini nggak main-main nih Mbak. Kita mempertemukan itu kan. Hmm. Sebuah puisi aku yang terlihat berat itu tiba-tiba nyaman di telinga karena dinyanyikan Iya. oleh Mbak Ayu gitu. Wah. Ya kan? Ini Iya. misi yang luar biasa loh. Nanti harapannya juga begitu. Buku-buku yang terlihat berat kita akan tarik sini menjadi sesuatu yang nyaman kita bahas. Iya, dan Harapannya saya begitu. pengen nanti di episode-episode berikutnya, waduh, chapter-chapter berikutnya kakak juga main musik ya kak. Oh, boleh. Iya, ya. Nanti aku ajarin lah ya. Saya suka musik, cuma suara saya hancur soalnya. Ayo. Tapi itu apa, kakak kekuatannya di baca puisinya, kalau saya lihat-lihat, saya kan suka lihat itu di Instagramnya kakak gitu kan, membacanya punya kekhasan sendiri aja sih. Maksudnya tuh ya setiap orang mungkin punya ini ya, punya punya ciri khasnya dia, dan kakak tuh juga punya punya ciri khas itu sendiri gitu. Suaranya tuh tiba-tiba berubah gitu. Ini dan itu kan nggak semua orang bisa gitu kan. Maksudnya saya saja kalau membaca puisi juga harus, mungkin tidak secara langsung otomatis harus butuh persiapan dulu nih. Saya harus mengatur suara saya, harus berat seperti apa. Bahkan yaitu untuk membuat puisi juga sama, membuat musikalisasi puisi juga sama kak, harus dibaca dulu. Ini filmnya apa sih sebenarnya? Jadi ketika kita membawakannya itu udah memang ini gitu. Jangan sampai kan ketika syairnya sebenarnya kesedihan tapi kita membawakannya tuh justru happy gitu kan, itu kan nggak ini banget kan, maksudnya kurang pas gitu, kurang kurang enak aja rasanya gitu kan kayak. Iya, itu iya, benar-benar. itu kakak tuh berlatih berapa lama sih kak seperti itu? Oh, saya ini Mbak, ya, menarik juga ini perjalanan saya baca puisi itu sebenarnya saya nggak pernah baca puisi dulu. Maksudnya nggak pernah Hmm. ikut lomba lah gitu ya. Suatu saat itu pengalaman pertama itu ikut lomba di kantor lah, dipaksa ikut baca. Dan puisi Hmm. Rendra. Memang inilah yang Hmm. mungkin jadi titik ini ya. Jadi kalau puisi, kita membaca puisi yang memang kita udah suka sama penulisnya, Hmm. proses apa ya, kalau bahasa ini kesurupannya itu lebih mudah ya. Kesurupan atas puisinya gitu kan. Jadi Hmm. kerasukan gitu ya. Jadi uh, sebenarnya latihan mungkin enggak ya, hanya menikmati para pembaca itu. Ya, pengalaman pertama itu benar itu, langsung naik panggung. Jadi pengalaman saya baca puisi di depan umum itu sekali itu dalam satu lomba dan langsung naik panggung dan menang waktu itu. Tapi nggak juara satu lah, juara tiga atau berapa saya lupa. Ih, Juara dua. kok sama banget kak, sama banget Ya kak kan beneran. karena kerasukan itu. Nah, menurut saya sih memang ini Mbak, puisi itu mungkin sama dengan yang perjalanan Mbak Ayu tadi. Sebenarnya kita membaca itu kan proses memahami isi kan. Hmm. Itu yang seringkali dilupakan teman-teman gitu. Teman-teman membaca puisi itu tergoda untuk, ini saya seringkali kejebak juga kok. Saya masih sering kejebak. Kita Hmm. tergoda untuk terlihat menghayati. Terlihat menghayati. Hmm. Kan beda dengan menghayati ya. Iya, Kalau kita terlihat membaca dan puisi dengan menghayati itu ya itu bagus. Tapi kalau kita tergoda untuk terlihat menghayati, berarti kan kita hanya sibuk bagaimana orang lihat kita gitu. Kalau iya. udah kejebak di situ biasanya runyam. Jadi akhirnya kita kayak apa ya? Ya kayak mencoba orang melihat kita gitu. Makanya memang itu godaan-godaan pada lomba-lomba baca puisi ya. Karena kita kan Iya. pengen menang. Ketika udah pengen menang kan berarti kita ingin terlihat menghayati. Atau seperti menari, Mbak. Ini sayang kita di dua-duanya nggak ada yang penari ya. Nggak ada. Katanya Nyanyi. Ibu Uli Uli Delutan ya, itu istri dari seorang anu lah. Mungkin kenal ya, dosen IKJ. Beliau nggak suka studio tari dengan cermin besar. Karena sebenarnya dengan cermin besar itu, maka kita menari bagaimana agar kita terlihat seperti apa menari kan gitu. Menurut Mhm. Ibu Eli itu menari itu mestinya untuk dirinya gitu. Kamu Mhm. menari aja gitu, mengikuti apa Mhm. yang. Jadi sehingga dia nggak terpecah untuk diperhatikan orang gitu. Mungkin sama dengan membaca puisi atau mungkin musikalisasi puisi, maka kita akan sibuk mengangkat isi dari puisi itu ke dalam nada, dalam lagu yang jadi punya ruh kan, punya nyawa gitu. Tidak sibuk dengan apa yang kira-kira orang akan komentari dengan apa yang kita angkat Mhm. gitu. Mungkin itu kali ya. Mhm.
Ini sama dengan puisi tadi lagi tuh. Aku ini binatang jalan. Sorry. Yang mana tadi ya? Iya, aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbang. Oh ini, ku mau tak seorang pun kan merayu. Ya kan? Iya. Ku mau tak seorang pun merayu itu kan berarti kita udah selesai. Kita nggak ada hubungannya Iya. sama kalian lah. Ini urusan Kita udah gua dengan magarin diri kita untuk orang nggak bisa masuk ke ininya kita gitu kayak ya. siap. Ya, memang jadi kelihatan ego ya. Tapi sebenarnya di situ nanti kita lebih menikmati. Tapi mungkin itu karena memang proses lelahnya seorang Hairil Anwar merasakan situasi pada masa itu. Jadi dia udah mungkin udah nggak peduli lagi dengan ini lagi kali apa dengan yang lain mungkin kayak karena udah lelahnya dia dalam menghadapi situasi pada saat itu udah pada sampai titik puncaknya makanya dia udah nggak kepengen orang lain masuk ke dalam lingkupnya dia. Dan sebenarnya Mbak Ayu, makasih ini bagus mengangkat titik itu ya. Kita langsung membayangkan apa yang dirasakan Khairil saat itu ya. Tapi itu Hmm, sebenarnya kan kita juga merasakannya kan, Mbak. iya, Ketika kita ketemu satu masalah, terus kita sampai titik ya udahlah gitu kan. Nah, iya, titik ya udahlah,nya kita itu kan yang berbahaya. Saat setan masuk, maka ya udahlah kita itu adalah menyerah, ya kan? iya, iya, Betul ya. Tapi titik betul. titik titik ya udahlah kita itu tetap berlari membawa luka dan pedih perih itu kan beda. Jadi dia Mm-mm. tetap dia justru malah oke, okay, udah selesai gue dengan beban diri gue tetap jalan. Nah, Mm-mm. saya seperti ini saya diskusikan dengan istri saya tadi ketika Mm. pulang. Kau mau ngapain sih Mas? Bikin-bikin IG live gitu. Nggak apa-apa lah jadi curhat sama Mbak Ayu. Saya jadi mengevaluasi kalau memang ternyata ini hanya sekedar popularitas, sekedar apa ya, sekedar apa urus wilayah-wilayah yang kita banget, yang manusia banget itu. Saya pikir pada satu titik kita akan cepat berhenti Iya, dengan misi kita ini. Tapi saya ngeliat sih sekilas Mbak Ayu nggak Mbak Ayu cukup dalam kok menerjemahkan misi ini gitu ya. Ini kan misi kita mengangkat literasi kan dengan wajah puisi maupun nyanyi gitu. Kalau memang itu demikian dalam, pekat dalam apa yang kita dalam kegiatan kita ini, saya yakin kok ini tetap jalan aja, Bu. Apapun yang terjadi, nanti kita akan menemukan polanya. mm-mm. Jadi tidak untuk popularitas, tapi justru kita itu ngebangun sesuatu yang tadi kata jalan menjadi nyaman tadi kan. Di saat itu mungkin dicerca, tapi kan saat itu tiba-tiba ini contoh ekstrimnya ya. Tapi sebenarnya kita pun Iya, bisa contoh minta literasi. Ini sekarang ngomongin buku itu mesti membosankan, kaku mm, gitu ya. Jadi mm, bagaimana tiba-tiba nanti kita nyaman gitu. Ya kita cari polanya lah. mm. Mungkin puisi dan nyanyi. Iya. Iya, saya sepakat sih apa namanya pernah terjadi diskusi dengan saya dan beberapa teman di komunitas membaca gitu kan Kak. Jadi ada seorang teman dia itu sebenarnya pengen apa ya istilahnya tuh memperkenalkan literasi atau membuat seorang temannya itu jadi suka baca buku. Awalnya tuh seperti itu. Jadi dia melakukan beberapa langkah, beberapa cara gitu ya. Jadi sampai pada satu ketika dia punya cara ketika ada temannya ini karena temannya ini nggak suka sama sekali kak dengan buku. Jadi dia belikan Hmm. satu buku yang menurut dia paling bagus, dia kasih ke temannya itu. Ternyata mungkin temannya itu sudah menemukan buku yang menurut dia bagus gitu. Jadi ya sampai sekarang pun akhirnya temennya itu yang dulunya nggak suka buku, jadi sekarang tuh jadi penggila buku banget gitu. Karena mungkin seperti kakak bilang tadi menemukan polanya seperti apa, mungkin proses yang lain juga seperti itu gitu. Mudah-mudahan yang kita konsepkan ini nanti bisa seperti itu juga gitu kan. Ya, Kan namanya niat selalu diperbaharui kan kayak saya pernah dengar sih kata ustadz saya dulu, niat itu kan ada di siap. di sebelum kita melakukan sesuatu. Yang kedua saat kita melakukan sesuatu dan yang ketiga terakhir setelah kita melakukan sesuatu itu kan mudah-mudahan itu bisa terus kita perbaharui gitu maksudnya mungkin ketika mungkin ada bisikan-bisikan oh pengen cari popularitas atau apa mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat kembali lagi gitu kan karena memang pada dasarnya kalau saya pribadi karena memang pengen banget gitu menyuarakan tentang literasi gitu karena ya saya suka membaca saya suka ini dan apalagi yaitu tadi saya selalu bilang pengen sih menjadikan sesuatu yang kita sukai itu tuh kalau bisa jadi jalur berdakwah atau jalur menyampaikan sesuatu manfaat ke orang lain itu mudah-mudahan bisa gitu lewat lewat gerakan kita ini ya gerakan kecil tapi mudah-mudahan bisa inilah mudah-mudahan bisa seterusnya lah. Saya ikut ini Mbak, ikut Hmm, apa namanya aplikasi apa Quora ya, Quora yang bertanya dijawab itu ya. Itu ada satu pertanyaan, buku apa sih, buku sastra apa yang
lebih baik saya baca sebagai pemula gitu. Saya ingin Hmm. menyukai sastra apa yang harus saya baca. Lalu banyak Hmm. yang jawab kan, Hmm. Hmm. macam-macam jawabannya. Tapi yang menarik sebenarnya kan masing-masing kita tuh punya punya kesukaan masing-masing gitu. Jadi sebenarnya Iya. resepnya itu nggak bisa dipakai untuk semua gitu ya. Kita masing-masing punya resep masing-masing. Nah, memahami itulah yang menjadi apa namanya menjadi PR teman-teman atau kita. Misalnya kita berdua nih semangat mau membawa tradisi literasi, maka Hmm. kita ini harus menawarkan semua jenis tulisan yang kira-kira mereka suka gitu. Bahkan mohon maaf nih Mbak Ayu, bisa jadi suatu saat kita akan ngebahas film. Karena film itu kan juga sebenarnya bisa jadi dari buku yang difilmkan kan. Iya. Tapi kalau kita misalnya bahas Iya. film, nanti mungkin ada orang yang suka film. Setelah suka film, dia akan membaca, memahami apa namanya latar belakang dibuatnya. Akhirnya ketemu buku juga gitu, ketemu literasi yang Iya. kuat, yang kokoh gitu. Bisa jadi gitu ya. Tapi ini pola Iya. pola ini akan terus bergerak. Mungkin ini ya Mbak ya. Caranya gimana ya? Nanti kita minta komennya teman-teman ya. Kalau mau usulan buku apa ya? Mau Mm-mm. berapa lama nih? 2 pekanan apa periodenya, Bang? Suka-suka dulu lah ya. Ya, Kalau saya setiap itu pekan terlalu cepat ya. ya, saya tuh godaannya gini Kak, soalnya kan saya kan kebetulan sekarang kan dapat amanah lagi sekolah gitu kan. Jadi bongkar lagi sekolah. Jadi prioritas itu terlebih dahulu. Cuman saya tidak bisa meninggalkan seperti bermusik, berpuisi dan membaca buku. Tidak bisa meninggalkan begitu saja gitu karena itu bagi saya itu kayak healingnya gitu kayak kayak apa kayak refreshnya gitu kalau nggak kalau misalkan membaca buku yang kewajiban untuk kuliah ya otomatis itu sudah pasti gitu kan cuman refreshnya itu kadang-kadang saya ke musik, kadang-kadang makanya kakak mungkin sampai bosan kali ya ngeliatin kalau di Instagram saya tuh ada cover lagu Jawa, ada cover lagu ini gitu. Tapi ya itu cara saya apa ya merefreshkan diri kak. Seperti itu kadang-kadang saya nulis puisi, kadang-kadang saya bermusik, kadang-kadang saya cuma baca buku novel atau apa gitu. Ya seperti itu. Mungkin mungkin kalau orang lihat mungkin ini lagi sekolah tapi kok baca-baca novel atau apa gitu. Tapi sebenarnya ya itu sih cara saya ya nggak tahu kalau orang lain kan punya cara sendiri kan untuk menyeimbangkan emosinya mereka gitu kan untuk ini jadi tiga hal ini nggak bisa lepas sih dari diri saya pernah saya mencoba kak waktu bulan Ramadan saya tidak sama sekali tidak bermain gitar selama sebulan benar-benar gitar itu saya simpan saya sembunyikan gitu pokoknya saya nggak bermain gitar sama sekali dan itu ya lumayan sih dalam sebulan nggak ada bermain gitar gitu kan saya maksudnya fokus ke hal-hal yang lebih ini inilah tapi setelah itu saya kembali lagi dengan kehidupan saya bermain musik dan itu nggak bisa dilepaskan sih nggak tahu ya sampai saat sekarang sih belum bisa dilepaskan gitu. Karena itu ini, Mbak. Makanya saya terpikir sebenarnya kita tidak tidak perlu khawatir. Mm, Misalnya, mohon maaf, tiba-tiba kita kepikiran nih Rabu depan kita mm, ngomong lagi begini gitu. mm, Kalau saya nggak khawatir dengan kehabisan konten, karena mm. ketiga-tiganya itu Mbak ada semua Kayak di situ kan. iya. Begitupun aku gitu. Sama saya juga tiap hari pegang gitar. Saya tiap hari baca puisi, tiap hari baca buku. Jadi sebenarnya kita tuh punya 3 hal yang sama dan itu kita lakukan di sela-sela waktu. Saya Iya teringat ini betul. Mbak Ayu. Mm, Pernah dengar nggak cerita dosen ketika dia bicara tentang prioritas itu? mm, Maka dia bawa satu gelas ya, gelas diisi bola golf, setelah bola golf kelereng, setelah kelereng mm, kerikil gitu kan, terus pasir gitu kan. Biar mm, bisa mm. masuk semua gitu kan. Kalau Iya. mulai dari yang penting-penting itu, berarti yang Mm, lainnya kan di sela-selanya gitu kan. iya Ya betul. seperti tadi kuliah tuh diisi apa gitu. Mm, Nah tapi mm, endingnya itu kalau di satu riwayat gitu, endingnya itu dosen tuh menyiramkan secangkir kopi ke situ dan masuk kan namanya kopi. Jadi kata dia di sesibuk apapun kita punya waktu buat minum kopi. Gitu. Sama dengan ketika Mbak gitar, mungkin di sesibuk apapun Mbak punya waktu buat main gitar gitu. Sama iya. dengan aku mungkin berpuisi gitu. Iya. Jadi sebenarnya 3 hal itu ada dalam kita dan bisa jadi itu nggak habis-habis. Kalaupun tiba-tiba nanti Rabu kita begini lagi, saya yakin ada lagi tuh yang mau kita bahas. Iya. Saya itu ini kak apa mungkin seorang yang juga nggak bisa ditantang maksudnya tuh jangan sekali-sekali orang itu nantang saya gitu karena pasti itu saya tuh punya keinginan gue harus bisa tuh apa yang dia mau jadi ya seperti itu saya gitu jadi kayak dulu ya yang pernah saya cerita sama apa karena dulu pernah ada satu kejadian yang saya pernah cerita sama kakak kalau saya sempat ngamen di kota tua
Itu gara-gara ditantang sama teman saya. Dia bilang, kamu ini dong, main musik dong, katanya. Ini ke Monas aja lah, saya bilang kayak gitu kan, ke Monas aja. Nggak tahu kenapa saya jalan ke Kota Tua terus ngelihat ada orang pertunjukan musik gitu, grup musik akustik dia gitu. Ya terus dia bilang begini, ya udah nggak usah di Monas, di sini aja. Beneran saya datengin itu pemain musik, saya datengin. Terus saya tanya, boleh nggak pinjam gitarnya gitu-gitu? Boleh katanya. Udah akhirnya saya main di sana. Jadi kalau nanti kakak misalnya besok-besok, yuk kita ngobrolin ini yuk. Aduh, saya takut nggak bisa nolak. Aduh kan. Ngaku kelemahannya ini. Ya udah kita lihat nanti lah ya. Kalau Iya, bisa nanti kita nyari tema-tema yang ringan lah, yang kira-kira iya. atau teman-teman kalau ada yang itu. Ini nanti direkam terus bisa di-share di IGTV ya, Mbak ya? Bisa. Nanti kalau saya simpan ininya. Saya apa? Baik. Saya save nanti biar bisa ini kita. Ya nih teman-teman nih kalau misalkan ada mau kasih masukan ya, apa mungkin ada masukan harus ngapain gitu boleh loh di sini. Siapa tuh ini ada komentar lelah atas rayuan basa-basi. Oh mungkin mungkin itu apa Wah, tadi yang ngomentarin yang tadi tuh Kak yang bait si salah aku satu tadi bait. ya. Udah jam 9 ya. Iya. Nah, kebetulan waktu kita juga sudah sampai pada aku lelah, weh. Sudah sampai pada ini seperti seperti Hairil tadi kan sudah sampai merasa lelah, weh. Kita sudah sampai di penghujung waktu. Mudah-mudahan obrolan kita pada malam hari ini bisa bermanfaat. Tapi saya pengen dengar kakak baca puisi kan tadi janji tuh mau baca puisi. Nah, saya Siap. persilahkan. Saya inilah baca puisi Merdeka tadi ya. Ini Iya puisi yang boleh. menarik karena dibacakan di tanggal 17 biasanya. Padahal tidak isinya tidak masalah kemerdekaan atau perjuangan. Ini justru tentang sisi personalnya Khairil. Karya Khairil Anwar, Merdeka. Aku mau bebas dari segala, merdeka. Juga dari Ida. Pernah aku percaya pada sumpah dan cinta. Menjadi sumsum dan darah. Seharian ku kunyah, ku mamah. Sedang meradang, segala ku remut, ikut bayang. Tapi kini hidupku terlalu tenang. Selama tidak antara badai kalah menang. Ah, jiwa yang menggapai-gapai. Mengapa kalau beranjak dari sini, ku coba dalam mati. 14 Juli 1943. Selalu keren kalau membaca puisi. Ya, saya suatu saat pengen belajar deh. Pasti bisa lah, nyanyi juga bagus gitu. Iya. Ya, mungkin Wih, itu ada dulu Naufal. ngobrol-ngobrolnya kita. Ada yang ingin kakak sampaikan sebagai penutup? Ya, cukup kayaknya ya. Saya berharap ini bukan yang terakhir ya. Kita berlanjut lagi, insya Allah, dalam konteks puisi, nyanyi, dan buku. Ya, Iya. ini. Mudah-mudahan kayak cita-cita kita apa dengan visi misi kita untuk menggalakkan lagi literasi lewat gerakan kecil kita ini mudah-mudahan bisa ke depannya bisa lancar, bisa bisa selalu dalam niat yang lurus itu tadi mudah-mudahan. Jadi terima kasih sekali untuk Kak Putu udah jadi sahabat ngobrol saya. Jadi kita sekarang punya ini nih kalau kalau idola tuh ada fansnya kan ada nama-nama ininya kita nyebutnya nih sahabat ngobrol gitu. Biar kenapa tadi sahabat sudah dijelaskan karena supaya ada chemistry kedekatannya itu kepada siapapun kepada kakak sebagai teman ngobrol saya juga kepada teman-teman yang ikut hadir juga kan mudah-mudahan bisa ini dan ngobrol ya memang konten kita ngobrol gitu kan karena mengobrol dengan ngobrol itu bisa bisa mungkin membangun chemistry yang lebih lebih ini lebih baik lah untuk dalam penyampaian pesan gitu juga. Terima kasih sekali Kak Putu, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan Sama-sama. terus mau berbagi dengan saya juga Amin. ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan terima kasih sekali teman-teman. Maaf Naufal Semoga ya. Naufal gimana baru Kak? gabung tuh katanya. Naufal baru gabung udahan katanya. Naufal. Makanya orang oh si Noval yang kemarin ya. Makanya udah kita kasih tahu kok jamnya dia mah suka telat. Terima kasih sekali Kak Putu ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih teman-teman. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di G Live selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup ya, Kak. Oke. Yuk.